Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Madenian Anggara dalam program acara Harmoni Bali, bincang kesehatan bersama pakarnya. Pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen stres di lingkungan pekerjaan. Nah, bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami trouble di lingkungan dunia kerja, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu, kita mengangkat topik kesehatan mental di tempat kerja, strategi untuk mengelola burnout dan stres. Wow, seperti apa ya? Untuk itu kami menghadirkan dua orang narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Idewo Gede Basudewa, spesialis kejiwaan. Om Swastiastu, Dokter. Apa kabar, Mbak Nian? Luar biasa, Dokter Basudewa, bagaimana? Baik hari ini. Segar sekali ya, Dok ya. Kemudian yang kedua ada Dokter Ana Agung Eka Swastika, spesialis kejiwaan. Om Swastiastu, Dok. Apa kabar, Dok? Baik. Yes. Hidup baik ya, Dok ya? Baik. Oke, Dokter, kalau sekarang nih kita akan membahas mengenai lingkungan dunia kerja. Wah, sensitif ya, Dok ya. Sensitif terhadap stres tentunya. Oke, kalau kita berbicara mengenai burnout, Dok. Apa sih definisi burnout itu sendiri, Dok? Ya, barangkali kalau orang yang biasa kerja di rumah dimanapun, yang disebut dengan burnout itu kan kondisi kelelahan. Yang kelelahan dasar dari emosi ini. Dituntut dalam pekerjaan menimbulkan kelelahan emosi ya. Jadi seperti mudah capek, sakit kepala, kadang-kadang berpikir bahwa tidak ada motivasi ya. Kemudian ada namanya yang disebut dengan fase depersonalisasi. Depersonalisasi itu adalah sinis dengan tempat kerja. Jadi merasa kerja sia-sia, nggak ada yang membantu. Terus dibiarkan saja. Kemudian yang terakhir akhirnya ya jelas produktivitas akan menurun. Sebenarnya ini definisi dari WHO. WHO yang mencanangkan bagaimana situasi stres tempat kerja membuat seseorang yang tidak berhasil mengelola stres yang kronis nih, lama. Karena kalau yang baru-baru sih lain lagi ya, yang ini yang lama. Dan kemudian membuat tiga hal tadi menjadi muncul pada seorang pekerja yang seharusnya tidak. Tapi bicara tentang itu kan lebih jauh nanti kan bicara tentang bagaimana memunculkan atau terjadinya burnout. Sebelumnya kan ada stres biasa, membuat semangat kerja, karena bekerja itu ingin produktif kan gitu ya. Gitu, tentunya ya, Dok ya. Jadi perbedaan antara stres dengan burnout itu kalau stresnya udah benar-benar di ambang batas gitu, Dok. Udah lama. Dan kronis juga, Dok. Kronis gitu. Itu yang sebenarnya memicu. Tapi sebelum kita bicara tentang burnout sendiri, sebenarnya kan seseorang yang bekerja suatu tempat kan memiliki suatu tujuan. Dia ingin bagaimana membuat atau membesarkan perusahaannya, dia ingin memberikan sesuatu yang dari sumber dirinya itu mendapatkan penghasilan atau mendapatkan suatu feedback. Nah, ketika ada tuntutan secara emosional sehingga dia harus memaksa diri sumber-sumbernya itu dikeluarkan lebih banyak dibanding yang dia dapatkan. Nah, itu muncullah tiga gejala tadi ya, gejala seperti kelelahan kronis ya, yang saya sebut tadi depersonalisasi nama istilahnya itu, merasa diri diri tidak lagi seperti dulu ya, bahkan simbolnya sinis sama tempat kerja dan merasa akan terus gagal, tidak ada gunanya, dan terakhir produktivitasnya jadi menurun. Jadi seperti itu prosesnya ya. Baik, nah kalau kita mulai merasa lelah nih, Dok, lelah seperti apakah yang dinamakan lelah menuju burnout? Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih dalam program Harmoni Bali dengan topik kita yaitu kesehatan mental di tempat kerja. Strategi untuk mengelola burnout dan stres. Oke, kita lanjutkan lagi, Dokter, mengenai lelah seperti apakah yang menjerumus ke arah burnout, Dok? Ya, kalau bicara tentang lelah, ini sebenarnya kalau ada lagunya, lelah hati ini ya. Ini tapi lelah lain, lelah karena di tempat kerja. Kalau orang lelah itu bisa khawatir, merasa lemah, merasa nggak berdaya. Sebenarnya kadang-kadang lelah seperti itu wajar. Ya. Kemudian dengan istirahat sebentar, kemudian hilang dan bekerja seperti biasa lagi, semangat lagi. Dan biasanya menghadapi situasi yang pendadakan atau tidak terduga, atau memang persiapan tidak begitu baik pada saat kita bekerja,
jadi lebih mudah lelah. Mungkin tiba-tiba ada tambahan beban dari job desk yang tidak diprediksi, dan kemudian kemarinnya juga mungkin begadang karena banyak beban, kemudian dipur lagi kerja. Nah ini lelah, tapi lelah yang seperti ini tidak berpengaruh hanya emosi saja itu sifatnya, ke fisik juga ada, tapi tidak terlalu berlebihan, dan dia cepat pulih dengan istirahat sebentar, tidur, dengar musik, kemudian makan minum, kemudian mungkin pergi ke suatu tempat yang buat nyaman, dia langsung kembali pulih lagi. Nah seperti ini lelah yang normal sebenarnya ya, dan itu bagian dari menurut saya alarm di tubuh kita, bahwa kita sudah menggunakan tubuh kita, pikiran dan perasaan dengan cara yang berlebihan, dan itu tubuh kita ngasih kode, ayo berhenti dong, berhenti gitu dulu, ya, tenang dulu, supaya kita bisa membuat rancangan lagi dengan fresh dulu, istirahat. Nah bedanya dengan lelah yang kronis yang sifatnya karena tekanan pekerjaan, lelah ini memiliki ciri di mana dia menggabungkan emosi yang merasa dituntut ya, sehingga marah, sedih, tertekan, sama yang disebutkan pikiran, kognitifnya. Jadi karena sesungguhnya di tempat burnout itu, divisi lelah itu lebih banyak ke emosi, ke tuntutan emosi, misalnya karena pekerjaan yang tidak jelas, misalnya pembagian kerja yang tidak ada akhirnya, misalnya dukungan, misalnya manajemen tidak ada, misalnya kemudian sedikit-sedikit misalnya diminta tanggung jawab ya sumbernya, yang lain enggak diberikan, jadi pola pembagian tugasnya itu. Nah di situ ada komponen yang kalau lelah yang sebut pertama tadi kan karena aspek fisik, psikis sama perilaku yang secepatnya bisa pulih kembali. Kalau yang ini berlangsungnya lama, lelahnya ini bisa lebih dari kadang-kadang tahunan. Dan untuk pemulihan ini kalau lelah biasa itu cepat banget ya kembali pulih ya, cepat banget ya recovery dengan istirahat dengan teknik tadi. Tapi kalau yang lelah kronis ini bahkan setelah setahun 2 tahun masih ada merasa terkait dengan misalnya sakit kepala yang berkaitan dengan fisiknya, kadang-kadang sulit tidur, kemudian lemah, gampang kram, seperti itu. Ya, itu yang disebut lelah kronis. Yang kalau orang mengatakan di gangguan psikiatri yang kadang-kadang pada beberapa organ lambungnya nggak enak, misalnya kaki lemas. Tapi lebih banyak di sini sakit kepala yang karena mungkin kelelahan emosi itu berkaitan dengan harga diri, kepala simbolnya. Sehingga kelelahan kronis ini lebih cenderung ada unsur fisiknya, yang terus-menerus sakit kepala, kadang sulit tidur, sering kram, dan kemudian ikuti emosi yang tadi, emosi yang disebut dengan perasaan tidak berdaya, tidak ada dukungan, dan merasa seperti dirinya itu tidak memiliki motivasi, tidak ada gunanya bekerja sepertinya. Jadi seperti dirinya tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan. Akibatnya ke produktivitas. Jadi unsur kelelahan kronis yang berkaitan burnout itu selain bagaimana sumber-sumber dirinya, fisik, mentalnya dihabiskan, akhirnya terakhir adalah tidak istilahnya mampu secara produktivitas. Itu kira-kira. Produktivitas tentunya menurun ya, menurun, dokter ya. Pencapaian perusahaan juga menurun, organisasi juga rugi, kan semua rugi. Gitu. Seperti itu kelelahan kronis akibat situasi pekerjaan dan lingkungan kerja yang belum kelola dengan baik. Gitu Mbak Dian. Baik, itu dari Dokter Basudewa, dokter sudah sangat jelas. Nah beranjak nih ke Dokter Swastika sekarang mengenai stres. Tadi setelah kita bahas mengenai burnout. Nah stres itu seperti apa dok? Apa stres-stresan gitu? Dikatakan stres juga, ini stres itu seperti apa? Iya, kalau stres yang jelas ada stresornya ya, penyebabnya ya. Mungkin kalau di kita di lingkungan kerja ya, lingkungan kerja biasanya kan ada beban ya, beban terkait dengan tugas-tugas. Ya mungkin di sana beban tersebut tidak sesuai dengan job desk-nya ya. Di sana yang membuat kita merasa tidak nyaman ya, tidak tenang ya. Dan juga kita merasa lelah dan juga di sana mungkin ada kehilangan fokus ya, fokusnya kadang-kadang kita ke kantor ya, ke kantor tapi di kantor nggak ngerjain apa-apa, bengong gitu ya, tapi nggak sampai ya sedih seperti depresi, itu beda ya, itu udah lebih kronis lagi. Memang stres ini lebih berat dari burnout-nya. Di sana akan terjadi gangguan, biasanya gangguan dan penyesuaian di sana ya, mungkin
kita merasa ngapain kita kerja ya kalau kita hanya dibebanin gini aja, kok tidak sesuai dengan apa yang diberikan atau job desk-nya ternyata jauh sekali gitu. Kok semua saya dibebankan gitu ya. Jadi akhirnya malas semua, nggak ngapa-ngapain biasanya. Oh, nggak kerja gitu ya, Dok ya. Jadi di sana sangat-sangat lelah, kok saya lelah sekali gitu. Mungkin di sana nanti perlulah nanti diberikan semacam ya terapi kalau dari kita. Oke. Sejauh mana sih batasan stres itu sendiri, Dok? Jangan-jangan kayak udah, aduh mumet nih sama pekerjaan, lelah, letih, itu sudah bisa dikatakan stres sesungguhnya, Dok? Kalau stres itu biasanya terkait dengan apa job desk kita ya. Kalau kita udah mulai meninggalkan tugas-tugas yang apa diberikan sama kita, berarti kan sudah mulai menurun produktivitasnya. Kalau sudah menurun biasanya akan terganggu dengan lingkungan juga. Ya emosinya akan muncul di sana ya. Di sana akan muncul dan juga akan mengganggu lingkungan pekerjaan juga. Itu yang membuat biasanya ketidaknyamanan di lingkungan pekerjaan. Okay. Ya, biasanya berlangsung sudah lama. Kronis ya, Dok? Iya, sudah lama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan juga pada diri maupun lingkungan sekitarnya. Oke. Dan Dok, dari faktor pencetusnya nih sekarang harus ketahui apakah dari stres dan juga burnout itu sendiri sama, Dok? Kalau stres itu lebih berat dia. Ya, karena ada ketidaknyamanan di sana. Kalau burnout itu biasanya dia kelelahan, emosi juga akan muncul, tapi jangka waktunya mungkin ya, karena ketika semakin lama kita akan terasa terbebani. Stres juga ya, Dok ya. Iya. Oke, baik. Nah, ke Dokter Basudewa lagi nih, Dok. Ya. Oke, Dok. Jadi kalau kita cari tahu nih faktornya ternyata memang hanya di intern atau personal itu sendiri, atau justru memang tempat kerja, lingkungannya yang membuat seseorang merasa hal demikian. Oke. Jadi kalau dilihat dari interaksi ya antara yang kerja, lingkungan, tentu pasti kontribusi mereka dua-duanya terlibat ya. Jadi pihak sang pekerja sendiri ya, pekerja yang problem ini kan pekerja yang penuh semangat nih, yang memiliki dedikasi ya, dedikasi dan kemudian dia berharap tentu mendapatkan reward yang sama. Nah, sumber stresnya ini kan berarti semangat yang tinggi, kemudian sumber stresor maksudnya semangat yang tinggi, reaksi stresnya kan reaksi tadi, semangat kerja, nanti saya dapat harapan dan gitu, kemudian nanti akan membuat prestasi baik, diri juga baik. Nah, tapi sementara di perusahaan atau tempat kerja ada persoalan di situ, mungkin perusahaannya sedang membuat perampingan, kemudian adanya misalnya efisiensi anggaran ya, kemudian sementara perusahaan ini perusahaan publik yang ditekan oleh pihak publik kan, jadi harapan, kepuasan itu bukan di tempat yang bekerja, tapi di tempat yang dilayani. Otomatis yang bekerja di sini kan akan tertekan karena bagaimana ini. Jadi kalau tipenya yang memang orang pekerja keras, udahlah saya mungkin dengan konsep budaya saya berkarma di sini berbuat, ya mungkin dia sementara masih bisa menyesuaikan diri. Dan kita lihat perusahaannya, kalau perusahaannya ternyata memahami itu, dia membuat beberapa tambahan, misalnya overtime ditambahkan dengan bonus atau apa, pengelolaan kerjanya jadi lebih baik, tim kerjanya diperbaiki, kemudian juga misalnya kapasitas dari orang-orang yang bekerja juga diperbaiki, otomatis kan terjadi semacam adaptasi dari pihak pekerja dan pihak perusahaan. Namun jika tidak, di mana sang pekerja merasa bahwa sumber-sumber yang dimiliki, yang dia gunakan untuk mendukung perusahaannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia dapat. Keterlibatan dan sumbernya itu tidak sesuai. Nah, inilah dua faktor ini berkontribusi untuk menimbulkan burnout. Nah, itulah maka nanti kita akan melihat apakah sumber pokoknya dari sang pekerja. Kalau misalnya dia terlalu rajin, ya, terlalu perfect gitu, dan selalu menjadi penyelamat perusahaan kayak gitu. Nah, ini harus dilakukan evaluasi juga. Nanti evaluasinya ada beberapa cara, termasuk juga perusahaan juga. Misalnya perusahaan juga
mungkin mempush organisasinya yang tidak sesuai dengan misalnya visinya dulu ya, berubah visi ya gitu ya, meningkatkan kepuasan kepada publik, tapi ternyata sumber-sumbernya nggak diperbanyak gitu misalnya, atau sarannya kurang baik. Nah, ini nanti juga dilihat apakah dengan mengelola perusahaannya supaya dia betul-betul mensupport, jadi relasi jadi diperbaiki, support dari saran-saran yang dibutuhkan jadi tingkatkan, nanti juga reward terhadap sang pekerja. Nah itu nanti bisa memberikan perubahan dari burnout. Kira-kira faktor-faktor itu dua hal gitu. Oke, jadi masing-masing ada faktor tersendiri, Dok. Ya. Nah, kalau dari lingkungan kerja Dokter Basudewa dan Dokter Swastika sejauh ini nih, pasien-pasien dokter lebih mengarah ke personal itu sendiri yang bermasalah, apakah justru lingkungan kerjanya nih? Gimana, Dok? Kalau saya ya ketika dapat pasien seperti ini ya, sebenarnya saya kembali lagi pada tujuannya dia bekerja ya, tujuannya apa gitu ya. Kalau tujuan utamanya kan sebenarnya ada ya royalti lah, ya pemasukan dalam kehidupannya. Nah di sana dalam mendapatkan hal tersebut kita kan harus ada tanggung jawab juga ya, tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya tersebut perlu juga kita komunikasikan dengan ya perusahaannya ya. Kadang perusahaan juga hanya menuntut saja kan. Nah mungkin kita perlu juga semacam ya kalau outbound gitu loh biasanya. Di sana kita berkomunikasi kebersamaan gitu, biasanya dilakukan oleh perusahaan, itu sangat efektif untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Ya, di sana akan diberikan semacam trik-trik. Di sana kan kadang-kadang semacam kombinasi dengan olahraga itu. Nah, ketika olahraga kan pikiran kita menjadi tenang, nyaman, karena kan hormon kesenangan diproduksi saat olahraga. Dan juga di sana kekompakan tim sangat diperbaiki di sana. Itu yang paling penting. Oke, kalau dari Dokter Basudewa nih kasus-kasusnya sebenarnya apa yang sebenarnya Dokter Agung sudah tepat sekali ya. Persoalan-persoalan dihadapi oleh para pekerja, terutama yang kelelahan sifatnya pendek itu adalah perlu peningkatan pengembalan supaya dia refresh lagi kan. Biasanya waktu misalnya stresornya kurang dari 3 bulan itu, dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan perbaikan yang seperti disampaikan Dokter Agung, dia akan pulih kembali, produktif lagi. Namun kalau yang stresornya adalah sumbernya dari kronis, tidak mudah itu. Nah, itu manajemennya agak beda. Dia harus mengelola lagi kehidupan yang sehat. Quality life-nya dalam sehari-hari dengan pekerjaan harus disesuaikan lagi, dibuat balance. Jadi tidak bisa hanya dengan outbound, tapi kualitas hidupnya. Cara untuk sebuah burnout beda itu artinya. Ya. Wah, jadi penasaran nih bagaimana cara manajemen burnout. Kita akan bahas setelah commercial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, memasuki sesi 3 Dialog Harmoni Bali dengan narasumber kami yaitu Dr. Idewo Gede Basudewa, spesialis kejiwaan, dan Dr. Ana Agung Eka, swastika spesialis kejiwaan. Kami sedang membahas topik yaitu kesehatan mental di tempat kerja. Wah, bagaimana cara strateginya untuk mengelola burnout dan juga stres? Dan dokter, kita lanjutkan lagi dok ya, mengenai cara manajemen dari burnout yang tadi dokter katakan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Gimana Pak? Ya, kalau bicara tentang bagaimana mengembalikan waktu itu supaya dia kembali seperti normal, memang burnout itu agak beda sedikit karena burnout itu lebih cenderung ke 3 hal yang harus diatasi. Jadi selain afek, selain emosinya yang sedang parah ya, boleh dikata kalau orang tidak burnout kan berpikirnya bagus, dia punya logis, saya masih bisa bekerja, saya bersyukur bisa bekerja tempat ini kan. Tapi yang emosi ini kan terkelola seolah-olah tidak memberikan lagi semangat untuk dia hidup, untuk bekerja di situ. Dan kedua, dia merasa bahwa sinis, nggak kerja tapi tetap sinis di situ, kan lucu kan. Dia harusnya pergi kan, tapi enggak. Dan ketiga, akhirnya produktifnya nggak
ada. Bahkan dia bisa mempengaruhi teman-teman lain karena dia Ayo mungkin ikut dong mogok gitu ya dok ya. dia prokrastinasi menunda-nunda pekerjaan. Provokasi juga. Prokrastinasi, jadi mengajak yang lain ditunda-tunda pekerjaannya. Teman-teman kan nunggu dia kerja selesai enggak, dan membuat istilahnya menjadi pekerjaan yang simpel dibikin sulit gitu. Kalau bisa mudah ngapain sih dibiarkan mudah dipersulit gitu misalnya. Dan untuk apa kerja juga? Untuk apa kerja banyak-banyak kan kita nggak pengaruh apa-apa. Dan dia cenderung nanti mencari hal-hal yang simpel-simpel yang dikerjakan, yang harusnya kan mungkin pekerjaan itu dikerjakan oleh dia hanya mudah-mudah aja, tapi bikin lama seperti itu. Nah, pola-pola itu terjadi oleh mereka yang mengalami burnout, dan itu sepertinya dianggap dia normal, wajar. Bayangkan aja perusahaan yang besar yang harusnya punya pengembalian produktivitas yang bagus, kalau istilahnya mendapatkan keuntungan mendapat perusahaan profit seperti itu, menghadapi orang yang seperti ini kan sangat berat nih. Sehingga manajemennya agak beda. Menghadapi orang ini kita mesti tanyakan sebenarnya apa yang dialami oleh dia terkait dengan 3 hal tadi. Kelelahan kronisnya yang berupa fisik, mungkin dia ada keluhan fisik yang akhirnya salah satu juga misalnya ketidakhadiran, misalnya absensi, sering absen, kemudian sering cari-cari alasan untuk meninggalkan tanggung jawab kayak gitu. Dan itu dengan sakit kepala misalnya, gampang kram, gampang lemah, nggak nyaman, atau mungkin dia merasa bukan tanggung jawabnya sehingga dia harus mengatakan bahwa saya sakit saja, dan dia sebutin sakit-sakitnya dari yang disebut dengan psikosomatis itu ya, lambungnya sesak lah, dan tentang sarafnya merasa nggak bisa konsentrasi. Itu sesungguhnya memang benar sakit atau? Iya, itu yang disebut kelelahan kronis tadi. Oke. Nah, kemudian sementara pekerjaan yang ditinggalkan itu buat dia sama orang lain, ngapain juga bekerja di seperti biasa, tempat ini sudah nggak tidak lagi memenuhi buat dia untuk memenuhi ekspektasi dia. Dan yang paling menarik, dia sebenarnya menyiapkan diri untuk pergi pindah kerja dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini tentu tidak seperti kalau stresor adalah sesaat. Misalnya pembagi kerja, konflik dengan teman, konflik dengan atasan, itu pendek itu dengan pengelolaan yang tadi Bang Dr. Agung. Ini butuh yang disebut dengan mengembalikan kesehatan individunya, mengatur ada apa di rumahnya. Jangan-jangan karena di rumahnya tuntutan di rumah juga tinggi, sementara dia nggak bisa membagi antara di rumah dan di kantor. Sehingga prosesnya ini lebih cenderung ke daily life program intervensi daily life yang sifatnya individu, dari individunya. Misalnya mengatur pekerjaan dengan mengatur di rumah, itu harus visi di rumahnya sama visi di kantor diperbaiki lagi. Dan butuh waktu, ya dia harus pakar, setuju untuk membalikan semangatnya dia lagi. Seperti itu, tidak hanya berupa mungkin salah satu yang perlu ditanamkan di sini adalah bahwa bekerja di tempat dia itu memberikan suatu energi baru yang harus ditanamkan pada dia dengan cara mengelola harian, yang disebut dengan balance work life everyday life everyday, ya. Tiap hari seimbang, kehidupan yang seimbang gitu. Jadi programnya seperti itu di burnout-nya itu. Memang cukup butuh waktu dan ada prosesnya tersendiri. Ya, karena kan sudah kronis itu soalnya masalahnya. Jadi kita harus lalui prosesnya itu. Seperti itu Mbak Nian. Dok, mungkinkah ada dari seorang individu ini memiliki kepribadian tersendiri? Jadi misalkan si A beban kerjanya toh sama dengan si B dan si C, serta perlakuannya pun sama, tetapi justru memiliki masalah individu itu sendiri. Ada nggak sih Dok? Kalau menurut saya kepribadian itu banyak macamnya ya, macaman. Karena itu terkait dengan apa ya, mungkin turunan ya, genetik kalau di kita. Selain itu pola asuh juga berpengaruh. Ada yang pola asuhnya agak keras, ada juga yang lingkungan. Nah, lingkungan akan berpengaruh juga pada kepribadian seseorang. Makanya ketika kita mendapatkan anak kembar, pasti nanti ke depannya beda hasilnya. Ya, kepribadiannya pasti beda, nggak mungkin sama. Ya, itu karena pengaruh yang saya bilang tadi, karena faktor-faktor yang tadi itu.
Nah, kepribadian tersebut kan sebenarnya akan menetap setelah usia 18 tahun. Jadi tidak akan berubah lagi ya. Nanti di sana sebenarnya kita hanya bisa mengingatkan ya, ini sudah di luar jalurnya, silahkan kembali lagi gitu. Pesan-pesan dari kita biasanya. Nah, untuk mengatasi misalnya tadi ya stres yang didapat ya, kalau menurut saya sih manajemen stresnya harus kuat ya. Salah satunya mungkin ada me time ya. Nah, waktu untuk diri sendiri itu sangat penting ya. Kalau wanita mungkin apa sih ya, biasanya ke salon kan ya, pijit-pijit apa gitu ya. Kalau laki-laki biasanya hobinya apa, otomotif ya. Otomotif mungkin ya, kalau senang yang memelihara hewan piaraan ya pelihara di rumah. Jadi nanti kan kedepannya suami misalnya itu betah di rumah ya. Kadang kan keluhannya suami saya nggak betah di rumah. Nah, itu daya tariknya sebenarnya, berikan dia kesempatan hobinya disalurkan di rumah. Nah, selain itu juga kalau memang kita ada hal-hal yang membuat kemacetan misalnya gitu, kita hindari, karena itu akan membuat beban lagi, stres kita akan lebih lagi ya, lebih tinggi nih stresnya. Nah, yang paling bagus kita harus punya schedule juga ya, jam segini harus segini, jam segitu harus di situ gitu ya. Yang paling cocok itu yang terakhir itu kita harus ada rasa ikhlas, syukur ya dengan keadaan yang ada ya. Itu sangat membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini lebih baik gitu. Oke, nah kalau dari tadi itu menarik Dok, usia 1 awal sampai 18 tahun. Jadi pembentukan karakter itu dominan di keluarga itu sendiri Dok? Ya selain dari keluarga kan lingkungan akan membentuk juga. Baik lingkungan di rumah juga di luar. Ya ketika kita sering menyaksikan kekerasan, itu akan berpengaruh juga nanti ke kepribadian kita ke depannya. Gitu. Makanya lingkungan yang terutama keluarga yang kondusif itu sangat membuat kita ke depannya sangat baiklah, jadi orang baik. Nyaman ya, iya, nyaman ya. Nah, tadi kita membahas dengan kerja dan juga dari personalnya sendiri. Ada nggak sih Dok faktor-faktor lain, misalkan rekan kerja nih sekarang, mungkin hubungannya dengan rekan kerja yang kurang baik, atau mungkin rekan kerjanya memiliki karakter yang carmuk seperti itu Dok. Nah, bagaimana nih Dok? Ya silakan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari dengan teman-teman ya, teman-teman itu kembali lagi terkait dengan pola asuh, termasuk juga yang disebut kepribadian tadi. Ketika sudah di tempat kerja, sebenarnya secara umum kepribadian itu baik-baik saja, karena kepribadian itu kan hanya ciri yang menjadi gambaran seseorang di mata teman lain, termasuk juga tempat kerja kan. Jadi cara menilai perilaku, perasaan dan juga cara berpikirnya itu teman-teman tahu nih, oh dia terbuka, oh dia tertutup, oh dia itu suka nyimpen, oh dia itu ringan tangan, oh dia itu gampang dimintain tolong, oh hati-hati dia itu sama dia nanti nggak selesai semua, diambil semua tapi pekerjaan nggak selesai. Nah dari sisi risiko teman-teman yang perlu diwaspadai dulu, teman-teman yang menurut teori gampang burnout itu kalau dia impulsif sifatnya. Seperti apa, Jadi Dok? impulsif itu dia bekerja tanpa yang Dokter Agung tadi bilang harus punya schedule, punya jadwal, pembagian. Ini dia enggak, dia serabutan. Tiba-tiba ingin ngambil pekerjaan, tiba-tiba dia merasa bisa. Rajin ya Dok? Rajin tapi juga nggak selesai akhirnya kan. Rajin misalnya kalau dicari sama atasannya dia beresin, tapi begitu berat diam-diam dia pindahin ke tempat yang lain. Nah, jadi tapi dia bahasa orang kerja cepat tapi pikirannya nggak secepat itu ya. Jadi mengambil risiko dulu baru kemudian berpikir belakangan. Nah, ini ada impulsif. kepribadian seperti itu Dok? Itu bukan kepribadian, jadi semacam komponennya. Ya, kalau kepribadian kan hanya terbuka, tertutup, atau mungkin kepribadian yang kacau ya, gampang misalnya atau curiga kayak gitu, atau gampang cemas kayak gitu ya. Itu, tapi yang komponen yang utama untuk burnout itu dua hal tadi, impulsif dan kemudian antagonis. Jadi tiba-tiba sudah mau mengambil sesuatu, tiba-tiba nggak jadi, mengambil sesuatu ragu, mengambil sesuatu tiba-tiba wah untung rugi kayak gitu, antagonis itu.
atau emosinya juga semakin gitu, naik turun ya, tidak konsisten. Nah ini yang harus diwaspadai ketika melihat risiko-risiko stresor yang akan membuat seseorang jadi burnout. Kembali lagi tadi bagaimana mengembalikan supaya olahraga, mengembalikan supaya aktivitas hari ini normal, menyeimbangkan, mengatur schedule kerja, mengatur lagi misalnya komunikasi dengan teman yang difasilitasi oleh perusahaan kayak gitu. Seperti itu kira-kira nanti penanganannya ya. Oke, jadi bisa juga dong ya dari rekan kerja. Nah kalau tadi dari Dokter Agung ada mengatakan kemacetan, nah jarak tempuh yang jauh nih Dok dan menimbulkan kemacetan, apakah juga berdampak terhadap stresor itu sendiri Dok? Ya, kalau kemacetan seperti di Bali sekarang ya, itu sangat membuat kita emosional ya. Kadang di jalan kita maunya 30 menit sampai ternyata Telat lagi ya Dok ya. Molor lagi. Nah, di sana itu kadang-kadang emosi kita akan timbul. Makanya kalau kita lihat di jalan itu kadang-kadang ada sesuatu yang emosi, ada orang yang emosi, ya mungkin ada sesuatu atau mungkin yang belum terkejar oleh dia ya. Dia makanya emosinya akan timbul di sana biasanya. Oke, jadi ada banyak faktor Dok ya terhadap stresor itu sendiri, baik dari lingkungan pekerjaan maupun di rumah juga dan juga jarak tempuhnya juga. Dan sejauh ini dokter melihat manajemennya ini berhasil nggak sih Dok dalam menangani pasien burnout maupun stres dari Dokter Basudewa? Kalau bagaimana mengelola manajemen stres untuk burnout itu kembali lagi pada satu individunya kan, nanti individunya bagaimana dia memahami lingkungan kerja, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan tim kerja, bagaimana kemudian dia mengakses dengan perusahaan, supaya perusahaan juga mendukung, ya, itu yang paling penting. Nah, bagaimana cara perusahaan agar mendukung nih Dok ya, mungkin kita akan bahas setelah yang berikut ini, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih di Dialog Harmoni Bali, yaitu dengan topik kesehatan mental di tempat kerja, strategi untuk mengelola burnout dan juga stres. Dan kami telah bergabung bersama Dr. Idewa Gede Basudewa, spesialis kejiwaan, dan juga Dr. Ana Agung Eka Swastika, spesialis kejiwaan. Dokter, tadi ini menarik Dok ya, sempat terpotong, yaitu bagaimana sih caranya mengomunikasikan kepada perusahaan bahwa seorang ini memiliki tanda-tanda menuju ke arah stres maupun burnout Dok? Iya, kalau mungkin perusahaan itu ada target juga ya, target dalam mendapatkan keuntungan ya. Tapi di sana juga harus kita ketahui bahwa perusahaan juga ada hak dan kewajiban ya. Di sana perlu semacam komunikasi dengan lingkungan atau karyawannya semua. Nah, ketika komunikasi itu sangat bagus kan tidak akan ada masalah ya. Tetapi ketika komunikasinya tidak bagus, nah di sana akan menimbulkan keresahan pada karyawannya. Nah, di sana akan terjadi semacam ketidaknyamanan antara karyawan juga nanti. Nah, di sana produktivitas juga akan menurun ya. Karena di sana akan kepribadian dari masing-masing itu akan muncul di sana. Nah, di sana jadi tidak akan bisa membatasi diri dia. Kepribadian itu akan muncul dan semua akan memunculkan kepribadiannya, di sana akan terjadi konflik jadinya. Jadi tenggang rasa itu sudah hilang. Tidak bisa ya. Nah, bagaimana jika di situasi ini Dokter Basudewa, kalau seseorang tidak mampu untuk mengkomunikasi lagi dirinya di perusahaan dan juga tidak bisa mencari jalan keluar atau pindah perusahaan Dok? Ya. Nah, kembali lagi bahwa kita kan ingin keluar dari situasi burnout itu kan dengan caranya. Kalau kita tidak mengobati, mengubah, menata ulang kembali bagaimana pekerjaan kita, meskipun pindah ke tempat lain dia akan mengalami hal sama nanti. Itu. Jadi itu yang harus menata kembali bagaimana tujuan-tujuan dalam bekerja. Kemudian bagaimana meningkatkan kapasiti komunikasi tadi yang kata Dokter Agung yang membuat konflik di antara kawan. Perbaiki, harus ada pembelajaran, pelatihan untuk mendengarkan dan bicara. Gitu. Apakah mungkin membagi tugasnya dia kurang
bagus, atau mungkin cara menyampaikannya dia kurang bagus, atau mungkin mendengarkannya dia kurang bagus, sehingga itu dilatih. Ketiga, tentu mengembalikan lagi istirahatnya yang disebut tadi fisik, mental. Itu perlu juga ya? Ya, itu untuk memulihkan sehingga dia bisa kemudian berpikir, oh ya ternyata saya harus membagi diri saya dengan perusahaannya. Dan ketika memastikan itu sudah berjalan dengan baik, mulai dia mengelola hidupnya, kemudian mengelola kemampuan kapasiti dia untuk berkomunikasi, dan kemudian mendapatkan sebuah cara-cara yang baru untuk menghadapi itu, dievaluasi lagi, maka dia bisa mengembalikan lagi kemampuan dia untuk produktif dengan burnout yang sedang dia hadapi, dia selesaikan. Kira-kira seperti itu, jadi dua hal itu. Baik dokter, sekarang kita sampai di last statement nih dari Dokter Basudewa dulu ya. Bagaimana dok, mulai dari pencegahan dan manajemen, mungkin pemirsa banyak yang mulai bertanya-tanya apakah saya memasuki tahap burnout atau sudah di stres nih. Nah bagaimana dok? Bagi mereka yang bekerja di sebuah perusahaan, ketika kehidupan dalam perusahaan itu dianggap wajar-wajar, normal saja, namun ternyata produktivitas Anda tidak baik saja, apalagi ada mulai dalam diri penilaian-penilaian yang bersifat sinisme terhadap pekerjaan, dan kemudian diikuti dengan pikiran-pikiran di mana merasa diri kerja sendiri, emosinya kemudian tidak lagi semangat, ya, ragu, dan diikuti dengan keluhan pada fisik seperti sakit kepala, sulit tidur, apalagi kemudian diikuti dengan gampang tidak nyaman ketika ke tempat kerja. Hati-hati, jangan-jangan itu sebuah burnout, dan itu harus segera ditangani karena itu bukan hal yang wajar dan normal. Dan tentunya bisa ditangani dok ya, ini ya, garis bawahi ya dok ya. Bisa tangani. Oke, kalau dari Dokter Agung nih, bagaimana dok statementnya? Kalau saya untuk mengatasi burnout dan stres ini, yang terpenting adalah positive thinking ya, berpikiran positif, dan juga harus ada rasa ikhlas dengan keadaan yang ada ya, dan juga tetap bekerja sama dengan lingkungan sekitar, suasana akan lebih baik dan lebih nyaman, dan saling toleransi antara lingkungan terutama. Itu akan membuat efektivitas kerja itu akan meningkat terus, dan perusahaan pun akan memberikan semacam ya tambahan nanti ya, bonus ya, mungkin ya, itu yang perlu dilakukan di lingkungan perusahaan tersebut. Itu. Untuk mungkin pemirsa yang mengalami dok, kemanakah saya harus berkonsultasi? Nah ini dok, bertanya-tanya mungkin, aduh selama ini bebannya kok sendiri ya, nggak bisa mengekspresikan diri, bagaimana dok? Ya, sebenarnya kalau dari sisi di perusahaan itu pasti biasanya ada memiliki fasilitas juga untuk konsultasi, kemudian terutama di SDM, ya kan, di bagian departemen SDM itu bisa berhubungan ke tempat di mana perusahaan itu bekerja untuk konsultasi, mungkin ada kliniknya, mungkin kalau ternyata klinik tidak bisa, bisa ke tempat ke psikolog mungkin ya, psikologi bisa, tapi kalau belum bisa juga, apalagi banyak mengeluh sakit fisik, kemudian hubungan dengan pikiran dan perasaan, bisa berhubungan dengan profesional, psikiater, bisa, baik itu di rumah sakit, di klinik, ataupun di tempat-tempat yang memang menyediakan fasilitas untuk pemulihan kesehatan mental. Saya rasa itu bisa. Mungkin ada juga hotline kan, ditelepon, hotline di Rumah Sakit Manasati Mahatama itu juga punya hotline 24 jam, bisa dihubungi dengan cek aja nanti di Google, cari alamat dengan mengklik Rumah Sakit Manasati Mahatama, nanti kan muncul ada teleponnya, dan termasuk WhatsApp, termasuk juga tayangan-tayangan yang berbasis medsos itu bisa. Jadi dipakai. kalau keterbatasan waktu ya dok ya, bisa layanan hotline itu. Oke, dan sejauh ini kalau misalkan pemirsa yang masih ambigu nih, aduh saya sudah mulai burnout nggak ya? Bagaimana dok memutuskan diri, atau mungkin yang sudah mulai merugikan orang lain di sekitarnya? Silakan.
Kalau sudah mulai merugikan orang lain di sekitarnya kan biasanya orang-orang sekitar itu tidak akan nyaman dengan keadaan tersebut ya. Ya kita harus bisa mengkoreksi diri juga ya di sana. Oh, berarti saya sudah keluar dari jalurnya. Introspeksi Ini ya, sudah nggak Dok. normal lagi ya. Ya kalau seperti itu sebenarnya bisa ya konsultasi. Kalau sekarang banyak online ya. Online bisa konsultasi online dan juga bisa konsultasi langsung ya. Kalau sekarang di rumah sakit daerah atau swasta sudah banyak Ke spesialis kejiwaan ya, juga bisa psikiater ya Dok? sudah banyak ya. Oke. Itu perlu dilakukan ya itu. Iya, itu sendiri. Wah, tidak terasa sudah di penghujung acara, Dokter. Terima kasih atas kehadiran Dokter terima kasih. Basudewa dan juga Dokter Agung di sini. Terima kasih, Mbak Nian. Topik kita memang sangat menarik, Dok ya. Mungkin juga pemirsa sering mengalami hal demikian. Oh ya, pemirsa, saya Made Nian Anggara, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi. Om Santi, 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 Om.